Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davina Indira Febrilia dari kelas 11 IPS 1, absen 5. Di sini saya akan menyampaikan materi dakwah tentang sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit keterangan tentang bersedekah. Kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan hal yang amat baik ini. Sedekah itu banyak manfaatnya, maka dari itu kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan sedekah karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, sedekah mempunyai banyak sekali manfaat dan barokah, di antaranya adalah sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Manfaat sedekah yang pertama adalah bahwa sedekah adalah sebab bertambahnya rezeki. Bukannya berkurang, harta kita justru akan bertambah jikalau kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian." Al-Wasail surah ke-6 ayat 255 hadis ke-11. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah akan melipat pahala sedekah kita berlipat-lipat jumlahnya. Dalam Al-Quran surah 6 ayat 160, Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. Bahkan di dalam Al-Quran surah kedua ayat 261, Allah menjanjikan balasan sampai 700 kali lipat. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 261. Sedekah adalah perantara kepada tercapainya hakikat kebaikan. Di antara manfaat sedekah yang keduanya adalah bahwa sedekah adalah bukti nyata hakikat suatu kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu sukai atau cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Manfaat bersedekah yang ketiga adalah bahwa malaikat akan senantiasa berada dengan orang yang selalu bersedekah dan juga mendoakannya. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang yang bakhil." Muttafaq alaih. Mengangkat derajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf. Dan bagi hamba yang tawadu karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa manfaat sedekah. Sebetulnya banyak sekali manfaat sedekah yang akan didapat oleh seorang muslim. Karena itulah, kita tak lagi asing mendengar kisah para sahabat Rasulullah SAW yang amat ringan tangan dalam bersedekah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menginfakkan seluruh hartanya dalam suatu kesempatan, dan Umar radhiyallahu anhu menginfakkan separuh hartanya, sedangkan Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan bekal seluruh pasukan Al-Usrah
Jika kita merasa berat dengan sedekah harta, ada banyak bentuk sedekah lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Riwayat Muslim. Sifat kikir, merasa rugi dan juga takut miskin adalah penghalang bagi seseorang untuk membagikan hartanya yang dimiliki. Apalagi sesuatu yang amat dicintai. Padahal di balik uluran tangan atau menyedekahkan harta itu ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersedekah menjadi jalan terbukanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.